Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Hari ini kita akan membahas yang mudah-mudahan nanti bisa menjadikan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Saya juga sudah bersama saudara saya, sahabat saya Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat ya Bang J? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz dan Bang J, para pemirsa dimanapun berada, kali ini saya akan membahas lagi masalah yang baru-baru ini ada di media sosial atau di televisi mengenai artis itu Pak Ustadz ya, Mbak Vena Melinda kalau tidak salah itu. Dia lagi ada masalah dengan suaminya, terlihat di media sosial itu berdarah Pak Ustadz, dari hidung keluar darah gitu, seolah-olah dihajar gitu, seolah-olah ya. Kita juga tidak tahu persis karena pemberitaan itu begitu banyaknya sampai memang mereka akan ke masalah hukum. Nah itu biarlah itu mereka nanti yang mengurus. Yang perlu kami juga pelajari dari masalah tersebut, mohon pencerahannya nih Pak Ustadz, bagaimana menyikapi hal seperti itu dan agar itu tidak terjadi pada keluarga kita seperti itu ya Bang J, dan juga pada sahabat beriman seperti itu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu persoalan seperti itu, pemukulan seseorang, KDRT seseorang, hilangnya uang, kecelakaan, sakit, musibah, itu tidak tiba-tiba hari itu. Pasti ada sebabnya. Sama seperti sebabnya ayat-ayat Quran turun, pasti ada asbabun nuzulnya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari satu sisi, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kita harus berpikir, berarti musibah yang datang hari ini disebabkan dari buah tangan kita dulu. Jadi itu kuncinya. Nah kalau itu hubungannya musibah, itu berarti hubungannya dengan perbuatan dosa yang sering dilakukan. Jadi nggak ada orang ketabrak itu hobinya dia sedekah yang dia tidak pernah cerita, jarang. Oh iya, iya. Bisa aja malah nggak pernah. Tetapi kalau dia sedekah tapi dicerita-ceritain sehingga orang yang diberi sedekah itu malu. Nah itu bisa ketabrak malah. Oh, yang memberi sedekah itu? Iya, karena dia mempermalukan orang lain yang ditolong. Nah itu seperti itu tetap perilaku yang dimana Rasul mengajarkan kalau memberikan sedekah itu ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, tapi malah orang-orang itu kebiasaan seperti itu. Nah sama orang itu juga kalau bersumpah kepada Allah itu yang baik. Insya Allah saya muslim, ya bersumpahlah yang baik seperti itu. Bersumpah dengan membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang baik. Jadi kalimat itu harus dimengerti artinya apa, sehingga kita hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada patung umpamanya, bukan kepada tanda, atau menyembah kepada lampu merah ya, seperti itulah ya. Kenapa saya harus cerita seperti ini? Agar orang-orang pada umumnya dan juga orang muslim, khususnya orang muslim itu paham bahwa musibah itu disebabkan dari buah tangan kita. Jadi harus itu difahami dulu, itu Allah yang menceritakan.
Jadi bukan saya. Jadi kalau ada orang muslim mencibir, yang dicibir itu Allah, bukan saya. Jadi saya nggak apa-apa, nggak akan sakit hati, insya Allah enggak. Walaupun yang nyibir itu mamanya syekh, nggak apa-apa, memang dia nggak tahu mau bilang apa. Umpama ya, tapi kalau ya mau nggak ada apa-apa. Yang dicibir Allah. Nah, yang seperti yang tadi ceritakan akhir-akhir ini, gegap gempita bahwa Mbak Vena Melinda yang memang itu diberitakan di TV-TV Betul, Pak Ustadz. swasta nasional itu kan ada KDRT. Nah, ini yang harus ketahui adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim melihat tersebut, harus mencari hikmahnya itu dari mana. Nah, yang beberapa bulan sebelumnya itu kan beliau itu kan diberitakan di mana-mana dan bangga dengan pasangannya masing-masing. Kelihatan rukun. Ya, bukan kelihatan rukun kalau saya. Nah, rukun itu nggak harus dengan suami, dengan istrinya nggak perlu. Bangga pada saat diceritakan itu bangga, dia itu membanggakan pasangannya, yang satu membanggakan ini. Nah, dalam bangga itu, walaupun dia seorang muslim, lupa bahwa membanggakan dari nasab, turunan, suami, ayah, istri, pekerjaan, harta, itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Membanggakan seperti tersebut dianggap fasik. Dalam suatu ayat dianggap fasik. Membanggakan ayah, membanggakan pekerjaan, membanggakan harta, membanggakan nasab dan sebagainya, itu membanggakan itu dilarang karena itu bisa menjadikan kesombongan. Kesombongan itu dianggap fasik oleh Allah Ta'ala. Nah, fasik oleh Allah Ta'ala dianggap kafir. Jadi seorang siapapun, khususnya bagi kita orang muslim, dilarang membanggakan. Apalagi mamanya dalam suatu pernikahan kan nggak tahu pasangan atau calon pasangannya itu baik apa enggak. Betul. Kan kalau artis itu kan biasanya yang kelihatannya wah, atau artisnya atau gantengnya atau cantiknya seperti itu. Nah, kalau yang mau dinikahin itu hanya seperti itu, ya rata-rata jebol itu nanti. Rata-rata jebol. Banyak dari teman saya yang menikah di depan Ka'bah, beberapa bulan langsung pisah. Banyak seperti itu. Dia cerita, wah saya itu menikah di depan Ka'bah, ini disaksikan ini. Saya dengerin aja, nggak apa-apa. Nggak, oh iya, oh ini enggak. Saya nggak mau ikut euforia seperti itu, karena saya paham. Dia hanya membanggakan bahwa dia bisa menikah di depan Ka'bah. Boleh nggak itu? Oh silahkan, nggak ada persoalan. Tapi yang jadi persoalan itu biasanya membanggakannya. Itu yang akan jadi persoalan. Mau menikah, yang jelas ya mau di sungai kayak, mau di tengah laut kayak, silahkan. Mau di masjid, silahkan. Tetap boleh-boleh saja asal di tempat yang baik, yang layak lah ya. Nah, kalau membanggakan ini terus-menerus dan beberapa bulan itu kan santer diceritakan pernikahan itu seperti begitulah ya. Kalau saya mendengar waktu saya lihat cerita itu kan sampai senyum. Ini mau ada apa ini kok ya, bangga banget tuh ya. Nah, disitulah mulai bertanya mau ada apa ini di dalam pernikahan itu. Kalau membanggakan, nah istilahnya pernikahan itu ya sekufu, istilahnya sekufu itu ya selevel, segrade. Jadi yang bagaimana yang wanitanya juga bagaimana laki-lakinya itu ya mirip-mirip aja. Nah, disitulah mulai kelihatan kalau kemarin membanggakan ya, dilihat ibadahnya bagaimana yang wanita, yang dilihat juga laki-lakinya ibadahnya bagaimana oleh Allah Ta'ala.
sehingga Allah mengizinkan itu akan terjadi sesuatu, sehingga yaitulah Allah membanggakan tidak boleh. Kayak momennya ada orang tua membanggakan anaknya yang pandai, ya itu nanti dibalik anak yang pandai itu jadi nggak nurut sama orang tuanya. Seperti itu kasus seperti itu banyak sebenarnya. Cuma banyak orang-orang seperti kita atau kita sendiri sebagai orang Muslim tidak pernah mau belajar, tidak mengambil pelajaran pelajaran dari sana. Padahal yang ada di sekitar kita itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi ambillah pelajaran, jangan membanggakan anaknya yang pintar, dan jangan juga selalu jengkel kepada anaknya yang menurut orang tuanya itu kurang pintar. Tidak boleh. Anaknya yang cantik jangan dibanggakan dengan merasa anakku yang cantik sekali, tidak boleh. Anakku yang ganteng sekali, nggak boleh. Nggak taunya anaknya yang ganteng jadinya itu tadi agak melambai besoknya, kan ya banyak yang seperti itu. Banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi kita harus belajar tidak boleh seperti itu, dan kita hanya mengikuti cara-cara Rasul yang berakhlak yang baik. Jadi ditahan kalau mendapat anak yang pandai itu, ditahan untuk mau bangga, ditahan, disyukuri cukup di mulut, di hati disyukuri pada Allah Ta'ala. Kalau pasangannya itu membanggakan, langsung dinasihatin. Nggak boleh kamu membanggakan anak kita yang dititipi oleh Allah Ta'ala kepandaian. Cukup berhenti di sini. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Ini cara Allah menguji kita dengan diberikan pandainya anak kepada kita. Jadi nggak usah bangga. Yang pandai itu bukan anak kita. Yang pandai itu Allah menurunkan anak menjadi pandai. Karena nanti kalau diturunkan anak yang satunya tidak pandai, mau apa terusan? Ya itu juga pandainya Allah menurunkan anak yang tidak pandai kepada orang tersebut. Kan sama, itu tetap pandainya Allah aja. Kita harus belajar sebagai seorang Muslim, jangan membanggakan sesuatu yang bukan milik kita. Jangan membanggakan sesuatu atau malah bersumpah, orangnya ini baik, dia soleh, dia soleha. Nggak perlu, biasa aja. Apalagi di depan umum, di depan kamera. Ya karena belum memahami bahwa yang seperti itu kalau bisa janganlah. Ya, saya kan hanya menceritakan tentang kebahagiaan saya. Sebenarnya yang kamu cerita ini bukan kebahagiaan, tapi kesombongan. Kalau bahagia nggak seperti itu. Kalau bahagia itu mamanya, wah ini mbak ini sekarang udah nikah ya dengan mas ini, kayaknya cocok banget deh gitu. Itu iya kita cocok. Nah itu kan sombong namanya. Nah, betul. Diem aja. Itu ngomongannya para host itu emang harus didengerin sebenarnya. Jadi bukan ngikutin omongannya para host. Karena hostnya sendiri juga ngomongnya kadang nggak diatur, hanya diatur melalui tulisan pengarah acaranya, kreatifnya. Kan seperti itu, dia hanya ngomong padahal tidak ada. Allahnya itu tidak ada di situ. Jadi host itu rata-rata seperti Allahnya itu jarang. Kalau hostnya seperti itu, asal aja ngomong gitu, itu udah Allahnya sudah jarang. Jadi jawabannya memang harus jelas. Ya alhamdulillah saat ini kita sudah menikah, ya mudah-mudahan jodoh. Cukup aja lah seperti itu, mudah-mudahan aja. Lah kan baru berapa hari, berapa minggu kan nggak tahu. Wong baru mau menikah aja udah ribut dengan EO-nya kan begitu. Jadi ya tinggal nunggu aja bomnya kapan meledak gitu aja. Kalau saya sih gitu-gitu melihatnya. Insya Allah seperti itu. Jadi untuk pelajaran kita tidak perlu kita membangga-banggakan apapun yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, entah itu istri, umpamanya istrinya itu yang baik, solehah, nggak perlu dia omongkan yang aneh-aneh. Kemudian punya suami yang baik, soleh, ya nggak perlu dia omongkan aneh. Disyukuri, aduh suaminya baik ya Jeng, ya alhamdulillah ini titipan Allah, cukup. Ya yang aneh-aneh nggak usah, apalagi ada kamera di depan itu, nggak usah yang aneh-aneh karena itu bisa menjadi
Lupa kalau orang yang sudah lama nggak di depan kamera, kemudian di syuting dengan kamera itu kemudian lupa sehingga ngomong nggak karu-karuan. Itu harus, jadi jangan membanggakan anaknya yang memang dititipi pandai, jangan membanggakan hartanya yang memang itu dititipi dari Allah Ta'ala. Bukan karena harta ini kan jerih payah saya, nah udah sombong ya tinggal nunggu aja nanti anaknya bagaimana hasilnya. Bisa aja nanti ya begitulah anaknya yang grogotin orang tuanya, kemudian orang tuanya sakit nggak sembuh-sembuh, itu kan begitu-begitu. Karena dulu nggak taunya nyari hartanya itu haram, diambil aja milik orang lain, ya sakit nggak sembuh-sembuh. Nah itu memang mau dihabisin hartanya oleh Allah Ta'ala. Apakah itu membayar apa namanya? Membayar harta yang haramnya dia? Enggak. Apakah itu dikurangi? Enggak. Jadi kalau hartanya, umpamanya dia punya harta umpamanya 10M, kemudian dia sakit, untuk membayar sakit itu dia hilang 8M umpamanya. Apakah 8M itu melunasi bayar? Enggak. 8M itu digunakan untuk dia berobat, berarti kan harta itu dia pakai sebenarnya. Dia pakai, kecuali harta 8M itu diambil orang lain, dicuri. Nah itu dia nggak bertanggung jawab. Harusnya dia bersyukur alhamdulillah dicuri gitu. Karena kalau dia mau mengembalikan ke masyarakat dia malu, kan gitu ya. Dicuri langsung alhamdulillah, istrinya yang loh dicuri 8M kok alhamdulillah. Daripada saya ngembaliin malu kan gitu ya. Mending dicuri udah alhamdulillah. Kan gitu ya. Nggak taunya besok pencurinya lagi ambil lagi yang 2M, selesai alhamdulillah. Nah, itu berarti dia dibersihkan di titik itu. Ya kan? Jadi harus hati-hati. Jadi pada saat kita dititipi sesuatu oleh Allah Ta'ala, entah itu harta, entah itu anak, entah itu pekerjaan, jangan bangga. Ustaz, balik ke ide awal tadi tentang Mbak Vena Melinda dan Mas Ferry Irawan ya, yang mana tadi ini pasangan muda, pasangan baru nih sebenarnya, walaupun sudah pengalaman sebenarnya, tapi ini yang baru, kedua orang ini sudah pernah menikah. Oh iya. Nah, setahu saya baru 9 bulan. Oh pernikahan ini? Iya, dianggap ini pasangan baru lah, karena masing-masing bertemu tuh jadi baru. Nah, biasanya pasangan baru siapapun akan terjadi semacam penyesuaian dalam hak dan kewajiban suami dan istri, Ustaz. Biasanya kalau si istri mementingkan haknya, kewajibannya tidak. Begitupun suami mementingkan haknya, kewajibannya ditelantarkan. Nah, di pasangan baru ini apakah terjadi juga seperti itu, Ustaz? Misalnya si suami minta haknya, si istri dituntut kewajibannya, tapi si istri mengutamakan haknya, melalaikan kewajibannya. Bisa juga seperti itu, Ustaz? Iya, karena sudah pengalaman itu sendiri. Pengalaman karena sudah pernah nikah, berpisah itu kan pasti ada masalah. Benar. Dua-duanya juga seperti itu. Nah, masalah itu sebenarnya kalau beliau-beliau itu belajar menjadi seorang muslim yang taat, itu kan belajar ya. Kenapa dulu saya pisah? Nah, rata-rata orang itu pisah itu selalu dia pinginnya merasa benar. Nah, itu nomor satu. Sehingga pengalaman dia itu sudah pernah menikah tidak menjadikan ilmu baru kepada dia untuk berevaluasi atau untuk muhasabah sebenarnya. Jadi kalau dia menikah ya diterapkan, ada cara-cara beliau dulu itu ya diterapkan aja pada saat menikah baru. Nah yang dulu juga sama. Kalau mamanya yang dulu itu mamanya dia itu pengennya diladenin istrinya, istrinya ngikut sama dia. Itu lupa bahwa yang begitu itu salah. Kalau mamanya laki-laki yang begitu itu salah, laki-laki kok dompleng kan gitu. Umpama loh ya. Akhirnya si istri nggak mau, pisah lah. Lah kalau dia pengennya dompleng, dia mencoba mencari mamanya wanita yang menurut dia mampu didomplengi. Menurut ini loh, ini bukan siapa-siapa lah, ini hanya kalau pengalaman ya.
Lah kan nanti kalau itu templok jadi satu suami istri, ya bermasalah baru. Lah dulu suami saya nggak seperti ini, loh kok gini begini ya gitu. Yang si suaminya juga begitu, loh dulu istri saya ngikut sama saya, keinginan saya ikut. Lah sekarang kok begini lah, sama. Jadi nggak sama. Makanya orang Muslim menikah itu jangan mendahulukan ego pribadi, jangan mendahulukan egoisme pribadi, kemudian tuntutan. Dahulukanlah syariat. Sebagai seorang suami mendidik istrinya menjadi istri yang soleha, sebagai seorang istri menjadi makmum dari suaminya, kan seperti itu. Nah di situ kan ada tugas masing-masing. Tugas masing-masing inilah yang harus dikerjakan oleh masing-masing, baik suami maupun istri gitu. Kalau saya punya istri, ya istri saya, kalau bisa kamu nggak usah kerja, kan gitu kalau saya. Insya Allah ya saya penuhilah yang kamu inginkan umpamanya. Nah kalau umpamanya saya sebagai suami tapi ngawur, kalau bisa yang kerja istri saya, lah kan ngawur saya namanya. Lah istri yang begitu siapa yang kuat kan gitu, umpama loh ya, dikuat-kuatin kan nyimpen marah, nyimpen jengkel, nyimpen macem-macem. Kalau enggak ya nanti stroke istrinya kan gitu ya. Kalau punya suami kayak lintah begitu kan, kalau saya seperti itu kan istri saya stroke lama-lama. Sayang sih sayang, tapi suami saya kok gundelin saya terus. Lah stroke istri saya. Memanfaatkan. Nah, kan gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi tanggung jawab mereka itu punya tanggung jawab masing-masing yang harus dikerjakan. Kalau saling bantu boleh, suami membantu istri boleh, istri membantu suami boleh. Karena kalau memang kita itu ingin kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, itu ya diawali dari situ. Jangan nikah itu maunya, oh saya nikah itu pingin uangnya itu, atau saya pingin saya dibiayai itu, nggak bisa. Habis itu nanti pernikahan seperti itu akan hancur. Kalau nggak ada Allahnya hancur, biasanya hancur lah. Kalau nggak hancur stroke, kalau nggak stroke kanker, udah gitu-gitu aja. Nah itu diawali dari suami istri sebenarnya. Kalau si suaminya keras, kaku, istrinya kanker pasti. Rata-rata gitu. Nah, dia nggak mau pisah karena dia nggak kerja, suaminya yang kerja, dia nggak bisa pisah. Kalau pisah nggak punya uang. Nah, kan dia mending saya sama suami, uang apa-apa kebutuhan saya dibutuhin. Cuma memang itu suaminya keras, kaku, otoriter. Nah, kanker dia. Mendem jeruk. Simpan marah. Ya kurang lebih seperti itulah sih. Jadi intinya adalah tugasnya masing-masing itu harus dikerjakan. Tapi bagi laki-laki tetap harus, itu yang mencari rezeki itu ya emang laki-laki. Ya. Ustadz, tadi Ustadz katakan dalam rumah tangga ya apapun harus ada Allahnya, dan Allahnya ini betulkah setiap rumah tangga itu harus mempunyai orang yang dimintakan nasihatnya dan lain-lain, sehingga setiap ada perselisihan ujungnya tidak dengan KDRT? Gimana Ustadz? Bisa memang, kalau dalam Quran itu diceritakan bahwa jika ada suami istri yang berselisih, memang harus ada hakam, harus ada orang yang bijak lah istilahnya untuk menengahi. Dan menengahi itu tidak menyuruh untuk pisah sebenarnya. Jadi masalah pisah itu serahkan sama si suami dan istri lah, dia yang mengalami lah ya. Kalau ia menjalankan, kalau sebagai penengah ya tidak bisa. Sehingga memang itu harus ada orang yang bijak lah untuk menengahi persoalan-persoalan sehari-hari. Apa saja harus ada Allahnya, mengajak istri baik, mengajak suami baik, apa semuanya dikerjakan karena Allah. Jadi dengan seperti itu nanti keluarga itu akan tercermin dari hidayah demi hidayah dan diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga keluarga itu insya Allah ya kelihatan adem ayem biasa, ya kayak orang biasa, walaupun itu kekuatan ibadahnya itu kuat namanya, tapi ya biasa, karena memang jarang muncul kesombongan di dalam keluarga itu, karena memang selalu dibina oleh orang tuanya, khususnya sebagai ayahnya sebagai imam, dilarang kamu sombong.
kayak gitu. Harta ini milik Allah. Jadi si anak-anak itu ngikutin, insya Allah seperti itu. Sebagai contoh, orang tuanya juga dilarang kamu sombong, tapi emang orang tuanya nggak sombong. Nah itu kan jadi satu, semua mengikuti aturan Allah. Jadi umpamanya sebagai orang tua jangan hanya nyuruh aja, tapi orang tuanya nggak jalanin, itu ya salah juga, dosa juga. Karena itu nyalahi firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak menjalankan. Itu ya sebagai orang tua ya di situ kenanya. Sebagai imam ya di situ kenanya. Jadi harus hati-hati. Kalau kita sebagai orang tua harus hati-hati beneran. Jadi belajar untuk menjalankan apa yang ajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnahnya, juga dalam Quran. Itu kita harus belajar lewat situ, sehingga kalau kita menjadi imam itu imam yang soleh di hadapan Allah. Jadi bukan soleh di hadapan manusia, di hadapan Allah. Karena di hadapan manusia kan banyak ya, banyak maksudnya itu ya, soleh di mata manusia itu kan belum tentu soleh di hadapan Allah ya. Ya insya Allah kurang lebih seperti itu ya Ci. Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya seorang istri atau suami itu, seorang istri harus menuruti keinginan suami ya, saya pinjam tadi ya, haknya suami itu ya, sejauh mana sih sebenarnya, dan sejauh mana juga seorang suami itu jika dia mau menuntut sesuatu untuk dilayani oleh istrinya itu, bagaimana Pak Ustadz? Ya itu menurut saya sih nggak perlu diceritain, itu udah ketahuan lah ya. Suami memang datang pulang, istri nawarin mau minum, mas ini itu normal aja lah kalau istrinya juga paham. Kecuali istrinya umpamanya diem aja duduk, nah itu harus ngomong suaminya, kasih tahu. Bu, mah, jeng, neng, tahu suami datang kayak gini, mbok ya ditanyain kek, Kang, mau minum apa? Itu kan lebih enak. Betul. Kan gitu. Tanggung jawab itu sebenarnya itu kita ngobrol sama pasangan itu boleh, bisa. Kalau ada sesuatu yang harus dikerjain bersama bisa. Kalau pasangan ini memang karena Allah, enggak kok yang iri-irian itu enggak ada, insya Allah ya. Insya Allah enggak ada yang iri-irian itu. Jadi harus ya kalau ditulis ya banyak ya. Intinya kapan suami menuntut. Nah, kapan suami menuntut itu yang bagaimana, istrinya bagaimana. Kalau momennya istrinya itu sudah sibuk dari pagi gini-gini, mau menuntut yang bagaimana, kan juga harus mikir juga. Gitu dah. Tadi itu loh haknya itu tujuh maksudnya. Dari awal udah jelas. Iya. Iyalah ya, hanya istri apa, hanya suami, begitu sudah normal lah itu, apa sih? Masa saya sebutin di sini? Berarti membangun pengertian itu dengan komunikasi. Iya, komunikasi. Jadi memang harusnya keluarga itu harus bicarakan yang baik, bukan euforianya. Wah, saya dapat ini artis, saya dapat, jangan seperti itu ya. Jadi betul-betul serahkan sama Allah. Kalau memang seorang itu dia itu cukup lumayan taat pada Allah Ta'ala, nanti calon pasangannya itu pasti juga insya Allah taat. Kalau dia taat kepada Allah Ta'ala, pasangannya nggak taat, pasti ada hal yang menyedihkan, ini nggak jadi nikah. Itu sekufu itu seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu cara Allah. Makanya ayo kita didik anak-anak kita, istri kita atau suami kita mendekat kepada Allah Ta'ala agar keluarga kita memang mengerucut pada titik temu nanti di akhirat, yaitu surga. Karena kita kan pingin pasangan kita ketemu nanti di surga, jangan sampai pasangan ketemu di neraka. Karena apa? Yaitu KDRT itu kan nggak ada ketemunya. Jadi ganti dia nikah dengan orang lain, begitu lagi lah. Kapan dia menjadi seorang yang taat pada Allah Ta'ala? Nggak bisa. Makanya harus belajar pada guru yang baik lah istilahnya ya. Ya mudah-mudahan cerita tentang artis yaitu Mbak Vena dan Mas Ferry ini menjadi kita itu berpikir. Jadi jangan kita sebagai suami banyak menuntut pada istri di mana istri tidak mampu sebenarnya.
Dan juga sama, istri jangan banyak menuntut pada suami jika suaminya dilihat juga tidak mampu. Serahkan sama Allah Ta'ala, doakan yang baik pasangan itu di hadapan Allah, sehingga kita sendiri juga pancernya seperti itu. Kalau melihat pasangan kita ngomong, bukan omongan pasangan kita yang kita dengerin, tapi omongan pasangan saya itu salah nggak di hadapan Allah, sehingga adanya di otak kita itu hanya evaluasi. Oh, istri saya ngomongnya wajar, cukup. Anak ngomong dengerin. Oh, ngomongnya wajar, cukup. Anak ngomong dengerin. Nggak boleh ngomong seperti itu, ngomong sama orang tua seperti itu dosa. Jangan, minta maaf sama sana, minta maaf sama ibumu. Sana minta maaf sama bapak. Seperti itu kan ngajarin. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi hikmahnya nggak boleh membanggakan. Intinya tidak boleh membanggakan. Jelas kayak atau nggak jelas kayak, jangan dibanggakan. Banggakan aja Allah Ta'ala dengan bertasbih, memuji Allah, itu boleh, silahkan kalau itu. Tapi kalau apa yang di dunia ini fana. Jadi kalau kita membanggakan dunia, berarti Tuhannya bisa itu. Tidak boleh. Unsur la ilaha illallah bisa hilang pada waktu itu. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya Pak Haji ya. Amin, amin. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikianlah tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu, yang perlu mungkin kami garis bawahi juga, bahwa membangga-banggakan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan bisa menjadi hal yang buruk bagi kehidupan kita nanti. Demikian perbincangan kami, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.